Masih POV Kinar. Aku menggenggam erat tangan Kak Hasbiku, sesekali ku tatap dia. Raut wajahnya tampak murung, lagi-lagi dia membelai lembut kepalaku dengan satu tangannya yang tak ku genggam. Raka, maukan kamu menjaga Kinar, dan menemaninya kemanapun? Ibu kembali bertanya kepada Raka. Raka menatapku, aku balas menatapnya disertai gelengan kepala. Kulihat raut wajah Raka yang sepertinya gelisah. Lalu dia menjawab pertanyaan ibuku. Iya, aku mau ibu. Aku akan selalu menjaganya sampai kapanpun, sampai dia sembuh kembali, ujar Raka dengan yakin. Terima kasih, Raka. Aku melihat ibuku begitu bahagia dan memeluk Raka. Apa-apaan? Raka, aku berteriak kesal, lalu turun dari tempat tidur pasien hendak menghampiri lelaki yang merupakan sahabatku itu. Tapi Kak Hasbi menarik tanganku dan berbisik pelan. Sabarlah, aku yakin ibumu sudah mempertimbangkan semuanya. Betapa baiknya calon suamiku itu. Aku memeluknya erat. Kenapa kakak sebaik ini sih? Sepertinya mataku sudah berkaca-kaca deh. Aku bisa merasakan air mata yang menggenang di pelupuk mataku. Karena aku mencintai kamu, ujarnya dengan seulas senyuman tampan. Aku terkejut mendengarnya. Selama ini mana pernah Kak Hasbi mengatakan cinta, mana pernah dia bersikap romantis dan selembut ini. Dia memang selalu memperlakukanku dengan baik, tapi tetap saja tidak tahu kenapa, aku merasa dia dingin kepadaku dan seperti terpaksa bersamaku. Tapi sekarang sungguh berbeda. Dia begitu baik, romantis, memanggilku sayang, dan mengatakan cinta. Sungguh rasanya bagaikan ada ribuan kupu-kupu beterbangan di dalam taman hatiku. Semuanya berubah setelah aku sadar dari koma. Apa karena dia baru menyadari kalau aku sungguh berharga, setelah hampir kehilanganku karena kecelakaan itu? Apapun alasannya, tapi aku sungguh bahagia saat ini. Cinta, apa aku tidak salah dengar? Kakak mengatakan cinta kepadaku. Aku sangat, rasanya tak kuat hati ini. Kata ajaib yang selama ini aku nantikan akhirnya terucap juga. Terima kasih Tuhan, karena sepertinya Engkau telah mengabulkan dua dari harapanku. Aku selalu berharap, Kak Hasbi mengatakan sayang dan mengucapkan cinta kepadaku, dan akhirnya sekarang terwujud. Meski aku harus mengalami kecelakaan dulu sebelumnya. Tapi, aku tak menyesal sudah mengalaminya. Aku malah bersyukur, karena balasannya adalah kekasih sayang Kak Hasbi. Kak Hasbi mendekapku erat, memelukku dengan kasih sayang. Kinar, suara parau seseorang mengganggu keromantisan ini. Aku menoleh, itu adalah suara Raka. Sementara, ibu dan ayahku sudah tak ada di ruangan ini. Kesempatan untukku memarahi Raka. Apa? Kenapa kamu setuju untuk menjagaku? Apa kamu tak memikirkan perasaan Kak Hasbi? Aku juga tak habis pikir dengan sikap ayah dan ibuku, karena sekarang berubah kepada Kak Hasbi setelah aku kecelakaan. Aku berkata dengan menggebu, bahkan air mataku sampai menetes. Kinar, ada apa ini? Kenapa Raka malah menggenggam tanganku dan suaranya semakin parau? Bukannya kesal kepadaku, kenapa Raka malah sepertinya sedang menahan tangis? Aneh. Aku menepis tangan Raka, dan menoleh ke arah Kak Hasbi. Wajahnya tampak datar dan dingin, wajah yang selama ini sering dia tunjukkan kepadaku. Sepertinya dia marah, mungkin karena Raka seenaknya menggenggam tanganku di depan matanya. Kak, jangan marah, ini bukan salahku. Raka yang tiba-tiba, rasanya sedih melihat tatapan dingin Kak Hasbi. Aku takut, sikapnya kembali seperti dulu. Dingin dan seolah tak peduli kepadaku. Tapi, ternyata aku salah. Raut wajah Kak Hasbi yang dingin dan datar seketika berubah lembut dengan senyuman tersemat. Seperti harapanku, Kak Hasbi tidak marah. Dia malah berkata dengan nada yang lembut dan penuh kasih sayang. Tenanglah, aku tahu kamu mencintaiku sepenuhnya. Aku percaya sama kamu,
sangat percaya. Dia sahabat kamu, aku tahu itu, ujarnya. Ah, dia sungguh baik. Lihatlah Raka, calon suamiku tak marah. Dia begitu baik sekali. Aku berkata dengan nada ketus. Raka menatapku, lalu ke arah Kak Hasbi. Kak Hasbi, aku diminta orang tua Kinar untuk menjaganya. Jadi, jangan marah ya. Izinkan aku menggantikan posisi kamu, ujar Raka sambil menatap ke arah Kak Hasbi. Aku sungguh terkejut mendengar perkataan Raka. Apa-apaan dia? Apa dia sudah gila? Raka, tentu saja, aku sangat marah. Tenanglah, itu adalah suara Kak Hasbi. Aku menatap calon suamiku itu. Tatapan kami saling bertemu, lalu dia mengatakan sesuatu, tenanglah, semuanya akan baik-baik saja. Dia hanya membantuku menjagamu, bukan menggantikan aku menjadi calon suami kamu. Kecuali, Kak Hasbi diam sejenak. Kecuali apa? Rasanya aku sungguh penasaran. Kecuali, kamu memang menyukai dia, kalian mungkin bisa saja bersama, ujarnya dengan senyuman tulus. Hah? Aku menggelengkan kepalaku, tak percaya Kak Hasbi bisa berkata seperti itu. Apa kakak akan mengizinkan aku bersama Raka? Dia sahabatku, aku tahu kakak selalu cemburu sama dia kan selama ini. Air mata ini begitu sulit kutahan. Bukan begitu, aku mencintaimu, sangat mencintaimu, kamulah satu-satunya wanita yang aku cintai. Dan untuk cemburu, iya aku selalu cemburu saat kamu dekat dengan dia, jawab Kak Hasbi dengan nada lembut. Seolah tidak menggubris kehadiran Raka, dia hanya fokus kepadaku saja. Kinar, Raka kembali memanggil namaku. Iya, sahutku malas. Ayo kita pulang, semuanya sudah disiapkan. Raka ternyata sudah menenteng tas ransel besar, yang berisi barang-barangku selama aku di rumah sakit. Dengan hati yang masih kesal, aku pun turun dari tempat tidur. Dan mengikuti langkah kakinya beriringan dengan Kak Hasbi. Di sepanjang jalan koridor rumah sakit, aku dan Kak Hasbi berbincang hangat. Tampak setiap orang yang kebetulan lewat juga, menatapku dengan tatapan yang aku tak tahu. Mungkin mereka iri, karena aku dan Kak Hasbi begitu terlihat saling mencintai. Ah, terserahlah. Aku tak peduli. Mama, tante itu kenapa Bi? Hus, diam dan jangan bicara sembarangan. Seorang anak kecil bertanya kepada ibunya. Dan ibunya tampak menggeplak lengannya pelan. Saat ini, kami sudah sampai di area parkir. Entah ditujukan kepada siapa pertanyaan anak itu. Karena, ada beberapa orang di area parkir ini. Ah, tak usah dipikirkan. Bukan urusanku juga. Ayo, terdengar suara ayah dari dalam sebuah mobil. Aku melirik calon suamiku. Aku akan naik mobil lainnya, ujarnya. Aku mengangguk. Raka memasukkan tasku ke dalam mobil ayahku. Lalu, aku masuk dan duduk di samping ibuku. Kak, ke rumah dulu ya. Pekikku dengan riang. Kak Hasbi melambaikan tangan. Tentu, aku akan datang setiap hari. Jawabnya berteriak juga. Aku tertawa. Rasanya ini pertama kalinya Kak Hasbi berteriak kepadaku. Teriakan sayang tentu saja. Raka berdiri di samping Kak Hasbi, dan menatapnya dari samping dengan tatapan datar. Kenapa Raka? Mobil ayah mulai melaju, membawaku menjauh dari mereka berdua. Raka bawa mobil sendiri, ujar ibu tanpa ditanya. Oh iya, lalu Kak Hasbi? Tanyaku. Ayah berdeham keras. Ibu diam, dan malah memalingkan wajah ke arah luar jendela mobil. Hasbi juga bawa mobil sendiri, ujar ayah. Oh begitu ya, sahutku. Bu, ya, kalian kenapa jadi dingin begitu sama Kak Hasbi? Aku memberanikan diri bertanya. Ibu menoleh kepadaku dengan tatapan sendu, sepertinya ibu sedih. Apa ada yang salah dengan pertanyaanku ya? Dan ayahku lihat dia mengembuskan napas beberapa kali dari depan kemudi. Sebelum akhirnya ayah menjawab pertanyaanku. Sebuah jawaban yang membuatku terkejut, dan hatiku sedih sekali.
every day, late at night, not okay.